Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pernah nggak kita punya banyak pengetahuan, tapi ketika harus berbicara di depan orang lain, justru merasa gugup dan kehilangan kata-kata? Hai, perkenalkan, nama aku Hasna Humairah, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada Learning Journal mata kuliah Public Speaking minggu kedua ini, aku akan merefleksikan pelajaran pertemuan kedua pada mata kuliah Public Speaking, yaitu tentang pengantar Public Speaking dan bagaimana cara menjadi pembicara yang baik. Materi ini menjadi dasar paling penting sebelum kita benar-benar tampil berbicara di depan publik. Public speaking merupakan proses berbicara kepada sekelompok orang secara terstruktur dan terencana dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu. Berdasarkan materi kuliah, public speaking bukan hanya sekedar berbicara secara lisan, tetapi juga melibatkan simbol, suara, gambar, dan cara penyampaian pesan. Salah satu poin penting yang aku catat adalah selama audiens lebih dari satu orang dan memiliki khalayak yang jelas, maka itu sudah termasuk public speaking. Artinya, public speaking itu tidak selalu di panggung yang besar, tetapi juga bisa terjadi di kelas, organisasi, bahkan saat memberikan layanan konseling kelompok. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menguasai public speaking. Pertama, banyak orang sukses yang berawal dari kemampuan berbicara yang baik. Yang kedua, tuntutan zaman dan perkembangan teknologi membuat kemampuan komunikasi menjadi kebutuhan utama. Yang ketiga, hampir semua profesi membutuhkan kemampuan berbicara. Dan terakhir, adanya persaingan yang menuntut kita mampu menyampaikan ide secara efektif. Dalam materi ini dijelaskan adanya mitos bahwa kemampuan public speaking berasal dari bakat. Namun faktanya kemampuan berbicara di depan umum berkembang melalui latihan dan praktik. Namun faktanya kemampuan public speaking di depan umum berkembang itu karena melalui latihan dan praktik. Namun faktanya, kemampuan berbicara di depan umum berkembang itu melalui latihan dan praktik. Hambatan utama sebenarnya bukan karena kurang pintar, tetapi rasa gugup dan rasa takut. Oleh karena itu, solusi yang diberikan adalah sering berlatih dan berdoa. Ini membuat saya sadar bahwa keberanian berbicara bukan soal percaya diri sejak awal, tetapi hasil dari proses belajar. Ada 3 prinsip penting yang harus diingat dalam public speaking. Yang pertama, know yourself, yaitu mengenali diri dan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, know your audience, memahami siapa audiens yang kita hadapi. Yang ketiga, yaitu know your material, yaitu menguasai materi yang akan disampaikan. Selain itu, tips presentasi yang baik adalah kontak mata, body language, penggunaan bahasa, serta intonasi penyampaian. Interaksi dengan audiens juga menjadi kunci agar komunikasi tidak berjalan satu arah. Dalam public speaking juga ada beberapa hal yang perlu dihindari. 2 hal yang tidak boleh dibicarakan, yaitu hal yang sudah diketahui audiens dan hal yang tidak ingin diketahui audiens. Dari materi ini, saya memahami bahwa public speaking bukan hanya sekedar keterampilan berbicara, tetapi kemampuan membangun hubungan dengan audiens. Sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, kemampuan ini sangat penting karena seorang konselor harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, empatik, dan dapat diterima oleh orang lain. Saya juga menyadari bahwa rasa gugup adalah hal yang wajar dan justru menjadi tanda bahwa kita sedang belajar berkembang. Sebagai penutup, pengantar public speaking memberikan pemahaman dasar bahwa menjadi pembicara yang baik bukanlah karena bakat, melainkan hasil latihan,
persiapan, dan keberanian mencoba. Semoga melalui perkuliahan ini saya dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi dan percaya diri berbicara di depan publik. Oke teman-teman, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.